much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar Pak ya. Iya, Kami dari Universitas Tanjung di sini kan kami kan ada tugas dari makul terkait produksi makanan halal gitu kan. oh iya. Nah, dari data LPPOM MUI Kalimantan Barat di sini kami lihat ada tercantum gitu Pak. Baik. Jadi kami ditugaskan dari dosen kayak minta wawancara pertanyaan-pertanyaan terkait makanan halal. Baik. Terkait pertanyaannya Pak, untuk pertanyaan pertamanya, ketentuan apa saja yang perlu disiapkan dalam mendapatkan sertifikasi halal di tempat makan? Nah, untuk secara umum kita PT Bogor Rasa Kuliner Amanda Brownies ini adalah langsung dari cabang dari Bandung. Kita perwakilan untuk Kalimantan Barat. Nah, untuk sertifikat halal sendiri kita menggunakan bahan-bahan yang halal, dan proses produksi yang kita lakukan juga proses produksi yang benar-benar kita jaga higienisnya maupun halalnya. Jadi kita memang menggunakan produk-produk bahan baku yang halal dan thayyibah. Nah, jadi halal dan thayyibah. Jadi benar-benar dari produksi, dari proses pembuatan, dari bahan baku, dari tempat penyimpanan, semuanya kita gunakan tempat-tempat yang sertifikasi halal seperti itu. Jadi benar-benar kita jaga dari produk bahan mentah menjadi produk bahan jadi, itu proses produksinya kita jaga supaya kehalalannya tetap terjaga seperti itu. Pertanyaan yang kedua apa? Manfaat yang didapat dengan adanya verifikasi halal itu. Nah, kebanyakan mayoritas masyarakat Pontianak itu kan masyarakat mayoritas muslim ya, banyak yang akan mempertanyakan bagaimana produk Amanda Brownies sendiri. Amanda Brownies sendiri sekali lagi dengan adanya verifikasi halal ini kita lebih mudah untuk menjelaskan ke customer kita bahwa produk yang dikonsumsi sama customer kita memang benar-benar sudah terverifikasi di LPPOM itu dengan sertifikasi halal seperti itu. Terus yang ketiga Pak, bagaimana prospek atau kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan verifikasi halal? Nah, kan kalau verifikasi halal kan biasa kan akan ada di audit ya 5 tahun sekali ya dari LPPOM. Nah, LPPOM kita selalu jaga bagaimana barang-barang yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan, penyimpanan yang kita gunakan itu tetap terjaga sesuai dengan standar-standar LPPOM. Dan kita juga menjaga kehigienisnya dari produk-produk yang kita produksi, karena nanti produk jadinya itu kan akan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, masyarakat umum yang memproduksinya dengan adanya verifikasi halal ini membuat keyakinan mereka lebih tinggi lagi terhadap produk Amanda Brownies. Apalagi masyarakat Kabang ini kan mayoritasnya Muslim. Nah, makanya kita sangat terbantu sekali dengan adanya verifikasi halal ini, sertifikasi halal ini, supaya produk kita juga bisa menjangkau ke seluruh umat Muslim yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat. Nah, halalan ini memang terus kita soundingkan atau kita perdengarkan ke semua yang orang-orang di Kalimantan Barat bahwa Amanda Brownies memang punya sertifikasi halal seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hambatan yang terjadi dalam prosedur mendapatkan verifikasi halal dan bagaimana solusinya? Nah, sertifikasi halal itu kan bukan pada saat akhir ya, semuanya dari proses barang masuk, bahan bakunya juga kita sortir. Apakah bahan bakunya itu sudah punya logo halal? Nah, pada saat kita produksi, kita juga jaga kehalalannya dengan menggunakan safety. Jadi benar-benar kita menggunakan. Jadi jangan sampai
produk yang bahan baku yang semula halal, begitu kita proses produksi ada rambut, kita tidak pakai sarung tangan, tidak pakai hair glove. Nah, ini yang kita jaga supaya kehalalannya juga tetap ada. Jadi memang kita harus jaga manpower, SDM, lalu kita jaga bahan bakunya, lalu kita juga minta ke vendornya bahwa bahan baku itu halal atau tidak untuk diproduksi. Nah, itu kita harus jaga. Nah, untuk menjaganya itu adalah kita butuh tim dari tim produksi, dari tim vendor, pihak ketiga yang menyuplai barang ke kita, bahan baku, kita jaga semuanya. Nah, itu yang kita terus jaga supaya hasil produksi yang kita hasilkan benar-benar halalnya tuh terjaga. Dari tadi dari bahan bakunya Pak ya. Iya, dari tempat penyajiannya. tempat penyajiannya, dari proses produksinya, dari SDM proses produksinya, itu semuanya harus dengan sertifikasi halal. Terus yang pertanyaan selanjutnya Pak, berapa lama masa berlaku verifikasi halal? Yang dijelaskan Pak tadi ya. Iya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan verifikasi halal? Nah, untuk biaya verifikasi halal sendiri kebetulan kita terpusat ya Pak. Jadi memang semua yang yang dilakukan di terpusat. Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Kalau biayanya saya belum tahu berapa biayanya. Jadi mohon maaf untuk biayanya sendiri saya belum bisa memastikan berapa biayanya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada untung yang mengajukan verifikasi halal? Untung ya. Nah, untungnya sangat besar, sangat tinggi sih. Benefitnya itu menurut saya dengan adanya sertifikasi halal dari yang dikeluarkan LPPOM terhadap suatu produk itu sangat menguntungkan bagi produsen kita. Nah, karena dengan adanya sertifikasi halal itu kita lebih mudah untuk menjual ke masyarakat umum, masyarakat luas bahwa kita bisa punya logo halal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal? Nah, kadaluarsa kita selalu tim yang bagian legal kita selalu akan update yang namanya masa kadaluarsa atau expired date dari masa berlakunya sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal tersebut kita akan terus update jika terjadi sudah masa ED-nya atau expired date-nya sudah dekat seperti itu. Biasanya contohnya untuk brownies nih Pak ya, masa pelakunya itu expirednya berapa lama ya Pak? Nah, untuk brownies sendiri kita brownies ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, tergantung dari kondisinya. Jadi kalau memang kondisinya itu kita variannya beda-beda, masa ED-nya juga berbeda-beda. Jadi benar-benar masa ED-nya itu kita perhatikan seperti itu. Jadi sebenarnya kita bukan masa ED tapi best before, layak untuk dikonsumsi. Beda antara ED dan best before. Kalau best before itu layak untuk konsumsi, layak untuk dikonsumsi. Jadi bukan expired gitu. Selanjutnya, bagaimana tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal? Iya, tanggung jawab kita sebagai produsen dan sebagai penjual, kita akan jaga produk itu benar-benar higienis. Pertama higienis, lalu bahan bakunya yang tadi yang disalurkan juga halal, dan kita jaga proses pembuatannya dan proses penyimpanannya sehingga sampai ke masyarakat umum itu kondisinya dalam keadaan baik. Ya kan, betul ya. Iya. Mungkin cukup sih Pak. Ya cukup ya. Iya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini Pak, kan Amanda Brownies ini cabangnya kan banyak. Hmm. Kira-kira kalau sertifikasi halal ini hanya untuk
satu kali dari pusat atau setiap cabangnya ini perlu sertifikasi sendiri? Semua cabang wajib punya sertifikasi halal sendiri. Jadi kalau misalnya buka cabang baru harus sertifikasi baru lagi? Iya, sertifikasi baru lagi seperti itu. Tidak satu itu Pak. Nah, kan tapi gini, sertifikasi halal itu adalah produk-produk yang dihasilkan. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu nanti akan dikeluarkan oleh lembaga MPOM ya. Nah, MPOM itu akan, misalnya kita ada beberapa jenis produk. Nah, beberapa jenis itu yang dianggap halal ya udah, itu nanti dipakai semua outlet yang ada di wilayah Kalbar. Jadi tidak mesti satu-satu sih. Jadi misalnya wilayah Kalbar ya, khusus wilayah Kalbar, produk yang dihasilkannya apa ya itu akan dipakai semua outlet. Karena kan diproduksinya di satu pintu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup Pak tanyanya. Sebelumnya minta maaf lah Pak ya. Soalnya ada kayak banyak kekurangan gitu kan. Iya. Apa? Jadi pada intinya kita pengen Amanda Indonesia ini memang benar-benar diterima masyarakat luas di Kalimantan Barat, bukan hanya masyarakat Muslim, tapi masyarakat luas juga bisa menerima produk Amanda Indonesia yang benar-benar halal dan bisa dikonsumsi baik masyarakat Muslim maupun masyarakat luas. Ada lagi mungkin ya? Mau ditanyain lagi? Ya, mungkin cukup dari survei dari kami Pak. Ya. Kalau lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.